Apakah Ronaldo main jelek? Gue bilang nggak juga. Karena dia nggak dapat banyak supply juga. Tapi memang kelihatan ya Australia kualitasnya gitu-gitu aja. Ya. Stoknya pemain juga gitu-gitu aja juga. Dan tim-tim ini biasanya main 1-2 pertandingan bagus, habis itu drop. Makanya feeling gue Turki akan pulkam juga. Satu match bagus, hura-hura, everybody happy, habis itu drop. Spanyol Jerman. Ulang ini. Iya. I mean, ini hanya dua tim ini yang bermain bagus, bermain konsisten. Dan benar ini final kepagian ya, salah satu ya. Enggak. Final itu tetap Belanda bukan ya. ini. Oke. Ya, kita jumpa lagi dalam acara Jasa. Saya masih bersama saya dengan Coach. Wih, Belanda juara nih ceritanya. Iya dong. Kelamar pada Belanda biar dia senyum, biar dia enjoy the moment. Enjoy the moment. Ya, I mean, if you go ke turnamen sebesar itu, target cuma satu, juara. Iya kan? Ya. Mau lu namanya Turki, Slovenia, Georgia, pasti semua negara punya impian untuk jadi juara. Bahwa dalam perjalanan tersandung ini itu it happens. Ya kan, itu kan biasa. Makanya itu sekarang ya nikmatin aja. Nikmati aja. Apalagi lawan Turki berikutnya ya. Lawan Turki. Jadi udah pasti semifinal lah. Semoga. harusnya sih tiap bisa. kali lo bilang enjoy the moment, biasanya nggak juara tuh coach. Gue ingat statement lo enjoy the moment. Kita lihat. Macet di sekarang game terakhir. Enjoy moment dan juara. Oke. Tapi penampilan Belanda sini sangat bagus ya. Terakhir ya? Terakhir ya, yang game terakhir. Ya, game terakhir bagus sesuai dengan diinginkan oleh Koeman. Gini, sebuah game plan itu bisa berjalan bagus kalau pemainnya terutama punya akurasi passing. Ya. Bagus. Kedua, mengambil decision. Take decision kapan mereka harus maju, kapan ke dalam. Nah, lawan Austria itu berantakan. Decision making berantakan, akurasi passing jelek sekali. Walaupun orang juga sering lupa, Belanda kalah 3-2, itu Austria cuma cetak 1 gol. Duanya own goal. Dan Belanda cetak 2 gol. But it happens, ini menjadi pelajaran yang luar biasa, yang sangat bagus sehingga mereka sadar semua. Nah, sebuah keberuntungan dari match Austria sampai match Rumania itu ada 7 hari kosong. Di mana istirahat cukup panjang ya. Istirahat panjang dimanfaatkan oleh Ronald Koeman dengan tipikal gaya Belanda. Internal duduk rame-rame, keluarkan isi hatinya. Dan Van Dijk, Depay, Koeman mengatakan ya pada saat sesi meeting tersebut itu keluar kata-kata kasar dan keras. Tapi nggak apa-apa. Tapi mereka profesional. Ini top sport. Ini benar-benar top level dunia. No hard feeling. No hard feeling. Semua kepentingannya sama. Untuk caranya berbeda. Bahkan Van Dijk pun berubah mainnya. Van Dijk dikritik satu Belanda, berubah mainnya. Sekarang lebih bagus dan akurasi passingnya lebih bagus. Decision makingnya jauh lebih bagus. Sehingga tim kayak Rumania ya Rumania aja. Almost zero peluang loh Rumania itu. Tapi kan orang selalu mengkritik bahwa Ronald Koeman bukan seorang pelatih yang hebat ya coach. Betul, tapi kan yang penting dengan pelatih dalam turnamen terutama persiapan pendek, mereka harus bereksperimen dan nggak punya waktu bersama yang cukup lama ya. Panjang dan berani mengakui kesalahan, memperbaiki kesalahan. Kan gue bilang, lu main Reinders, Schouten sama Veerman, ini kelas bulu tiga-tiganya. Dan karakternya sama. Pada saat orang bermain di match pertama sama match ketiga, jeblok. Jelek. Harus 2. Schouten kebetulan bagus. Reinders di belakang nomor 10 bagus. Di match pertama ditaruh sebagai nomor 10. Kita semua tahu bahwa Reinders itu bukan goal getter. Di Milan enggak, di Timnas enggak. Bahwa dia sekali-sekali cetak gol bagus bukan berarti dia seorang pemain yang bisa cetak gol. Ini seorang pekerja keras. Box to box. Artinya lu harus taruh 2 di dalam. Di nomor 6. Dan itu berhasil.
Karena pelatih hebat kan bermain sesuai dengan kapasitas pemain dan memilih pemain yang cocok dengan game plan-nya. Nah, ini yang dilakukan Koeman. Walaupun gue masih nggak begitu setuju dengan mainnya Xavi Simons, karena mungkin dia bekerja keras, dia jadi jembatan, dia main bagus, tapi dia nggak bisa cetak gol. Kemarin di kotak penalti dapat bola yang keren, tinggal geser samping shoot, kelabakan. Dan ini bukan pertama kali. Maka dari itu harusnya kalau dia nggak bagus, ya coba Wijnaldum lah. Coba Gakpo lah. Jadi coba beberapa pemain yang dimiliki oleh Koeman. Ini yang harus dilakukan oleh Koeman, ya. Ini harus dilakukan oleh Koeman. Cuman so far selama pemain-pemain lain bisa cetak gol kayak Gakpo, Malen, ya nggak masalah. Gitu. Oke, Coach, kita ngelihat dari sini pemain Belanda melakukan introspeksi yang luar biasa. Kita lompat ya. Kemarin drama minggu lalu saya pikir menangisnya Ronaldo ya, yang diartikan banyak hal. Tanggung jawab, penyesalan, atau ada juga yang cukup banyak ngebully. Tapi siapa pemain besar mana sih yang nggak pernah miss penalti? Kan semua. Ya, setuju. Gue masih ingat Van Basten di Piala Eropa tahun waktu Denmark juara, nggak masuk penalti. Tahun 2000 Belanda dapat 3 penalti di regular time, atau 2 penalti atau 3 penalti di 90 menit. Frank de Boer nggak masuk juga, Kluivert nggak masuk juga. Nggak usah jauh-jauh. Inggris waktu di final Piala Eropa, Rashford, Saka, Sancho nggak masuk juga. Walaupun itu saya pikir kesalahan Southgate lah. But it happens. Masa dimasukin semenit 2 menit sebelum tos-tosan. Ngawur aja. But it happens. Jadi pemain Messi pun pernah juga nggak masuk penalti. Kenapa sekarang Ronaldo nggak masuk penalti tiba-tiba dibully? Untuk gue nggak make sense. Nggak mungkin orang nggak ngelihat ngebully, dibulinya ya, karena memang kan sebelum Martinez kan sempat membangku cadangkan atau tidak menurunkan Ronaldo. Tiba-tiba Ronaldo kemarin, kapten sangat dominan, mengambil semua tendangan bebas, ya kan? Iya, tapi nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk, termasuk operan heading aja nggak ada yang masuk. Di sini agak egoisnya. Gini, kita lihat di posisinya Ronaldo itu siapa yang bermain dan kontribusinya apa? Ada Gonçalo Ramos, enggak banget. Jota. Jota ups and down. Jota bisa main dari kiri. Diego Jota. Memang itu artinya posisi harus diambil oleh Ronaldo. Ronaldo. Kalau jadi pelatih, ya gue akan tetap pasang Ronaldo. Tapi gue akan gantikan dia di menit 70. Karena mungkin, apakah Ronaldo main jelek? Gue bilang nggak juga. Karena dia nggak dapat banyak supply juga. Tapi memang Ronaldo yang sekarang beda dengan 10 tahun yang lalu. Lompatnya sudah tidak tinggi. Setinggi, kontrolnya udah miring. Gocekannya sudah lambat. Itu kelihatan banget. But that's okay. Kalau Ronaldo dalam sikon seperti ini, manfaatkan dia sebagai real striker. Dan itu dilakukan Martinez. Cuman memang kalau gue bilang agak egois ya. Ada egois ya. Pemain kayak Bruno sama Bernardo kan punya teknik tendangan yang bagus. Kenapa nggak mereka yang beli free kick? Kenapa harus Ronaldo? Sampai selalu di sayap-sayap selalu Ronaldo. Nah, hal kayak gini harusnya bisa diinginkan, dikurangi. Ini ada ego ya. Pasti. Saya lupa ya, ada seorang legend dari Inggris mengatakan bahwa dia sebaliknya. Dia mengatakan itulah Ronaldo dengan tanggung jawab ke negara, sehingga dia harus ambil gitu, Coach. Ya, tergantung kita lihat dari sudut mana. Dari situ, gue bisa terima. Cuman kalau lu tahu bahwa diri lu sudah menurun, harusnya kasih kesempatan ke yang lain. Ini pendapat gue. Kayak game ketiga dia diganti, dia jadi starter, yang lain cadangan semua, hanya Ronaldo sama satu lagi kalau nggak salah starter, yang lain. Kalau dia marah-marah ya? Marah-marah, itu kan nggak perlu gituan, ngerti nggak? Dia harus memberikan contoh yang baik. Tapi itulah Ronaldo, dia selalu karena kepengennya main, kepengennya ikut menang, ya kan? Nggak bisa. This is 11 lawan 11, bukan 1 lawan 11. I know. Dia harus bisa menurunkan egonya. I mean, kalau you jadi temennya Ronaldo satu tim,
What do you think? Kan sempat kesel juga, ada kan? berapa juga coach ya di Iya. game pertama dianggap Cancelo sama Fernandes tidak hormat ke dia gitu Iya. ya kan. Karena memang serba susah memang. Iya. Ya. Jadi ini tugas dia pun juga bahwa lu bukan pemain yang dulu lagi. Iya, you're not young anymore. Iya. Dan lu harus show some respect terhadap teman-teman lu yang lainnya. Lo perhatiin nggak? Gue nonton gamenya Koci, ada menit keberapa gitu, dia abis nyerang bolanya balik gitu, terus begitu bola balik direbut lagi oleh Portugal dan teman-temannya mendelay untuk ngoper. Kan Ronaldo tuh dalam posisi offside, lama banget dan dia cuma berjalan gitu. Ya hal-hal kayak gitu, Iya, iya, itu iya. terjadi. Iya. Nah ini bad side-nya Ronaldo. Jadi dia punya Di luar good side, kehebatan dia. kehebatan dia, Iya. dia punya bad side yang menurut gue di usia segitu dia harus sadar. Dia harus lebih merendahkan egonya, merendahkan demi kepentingan tim. Iya. Gitu. Oke, kita ke. Saya pikir yang menjadi pahlawan kepada dia Diego Costa Costa lah. Iya. Itu gila ya. 3 penalti. Tiga penalti pertama cuman hilang semua. di sisi lain lawan Slovenia. Iya, babak kedua kan Slovenia Slovenia itu melawan banget loh. harus sampai adu penalti itu kan lucu. Iya. Jadi this team is not as strong as di atas Ya kalau kertas. Ronaldo masuk kan selesai juga coach. Nggak perlu adu Iya, penalti ya. nggak. Ya, cuman waktu Sesko Slovakia, bukan Slovenia, Slovakia. Slovakia, oke. Nggak. Waktu Sesko adep-adepan dengan kiper, Udah kalau jadi itu Sesko, masuk pun juga selesai. Selesai juga, Iya. iya. Jadi ya emang ya this is football. Drama-drama itu terjadi cuman untuk gue menunjukkan bahwa Portugal ini nggak sehebat itu. Oke. Kalau Slovakia lu nggak bisa ajar, harus tunggu adu penalti dulu. Iya. Kita lihat Dan- di dan babak ini kedua juga mereka melawan ya coach ya. Ini juga Mereka- terjadi dengan Prancis, ini juga terjadi dengan Portugal, terjadi Ya. dengan Inggris. Ya. Inggris butuh 2 gol jatuh dari langit loh lawan Slovenia sampai mereka Menurut gua selesai itu kemarin, benar-benar 2 gol jatuh dari langit loh. Yang nggak ada tujuan mendadak bola datang gitu. Oke. Terus this is football gitu. Hal-hal kayak gini terjadi. Jadi kita sebagai penonton bola ya kita nikmati aja. Ya. Dan mungkin pembicaraan orang juga gagalnya juara bertahan Italia ya coach ya. Di babak waduh sangat early. Enggak. Gue udah bilang di sini. Tapi kan? ya betul. Gue udah bilang di sini. Tapi kan nggak harus tim yang mengalahkan dia ya tim ecek-ecek banget lah coach. Ya Swiss nggak ecek-ecek lah. Iya enggak lah, tapi Ya, kan kayak jauh lah papan levelnya, tengah. papan Iya, tengah iya, lah. iya. Kalau dia kalah sama Jerman, Iya, sama iya. Prancis, Sama sama klub Inggris, besar, kalau iya. klub besar. Iya. Ya emang permainan Italia itu nggak meyakinkan. Dari dulu pun lu bilang kan, dan gue setuju kalau kemarinnya juara kebetulan aja Iya, tuh. 2 kali adu penalti, Adu penalti. semifinal, final. Dan dulu itu masih oke karena pemain senior yang dulu main, Immobile, Bonucci, Iya. Chiellini, Locatelli itu nggak main semua. Iya. Verratti itu pemain-pemain penting yang nggak main semua. Nah ini pemain muda, bukan berarti nggak bisa, tapi butuh waktu, butuh proses. Dan this tournament datangnya terlalu cepat Ya. buat Italia. I think mereka di Piala Dunia akan lebih bagus performanya Oke. daripada sekarang. Oke. Gitu. Jadi untuk gue nggak heran. Gue yakin kok Swiss akan menang. Iya. Jadi gue sama sekali nggak impress dengan Italia. Iya. Iya. Jadi gua setuju. bukan kejutan buat gue. Ya kalau Italia nggak masuk ke 4 besar itu, saya sih yakin banget. Cuman kok kalahnya sama Swiss lawan gitu loh. Swiss, ya. Dan 2 gol dari Freuler itu salah Fagioli, walaupun Fagioli main cukup bagus. Sama gol kedua ya this is real goal. Lu lengah dan lain-lain. Ya lu lengah lu jebol. Kasarnya begitu. Coach, Inggris tuh sangat sekali tidak meyakinkan ya game-gamenya. Pada saya itu memfavoritkan Inggris, Prancis gitu. Semua orang bukan kita yang jauh dari Inggris, kita nonton di TV. Bahkan fans yang Inggris, fans yang nonton di stadion itu semua kecewa. Ya. Sampai dilemparin gelas kosong semua kan. Padahal kita pikir komposisi pemainnya gila menurut saya. Iyalah. Iya. Komposisinya pemain gila. Kane, Foden, Saka, Bellingham. Ada Itu udah 4 pemain top dunia. top dunia. Belakangnya Rice, pemain terbaik di Inggris. Ya. Back kirinya, back kanannya Walker. Terbaik juga.
Terbaik juga back kirinya ini agak katro, Trippier. Center backnya si Gehi main cukup solid, gue bilang. John Stones oke. Pickford, Pickford is Pickford. Pickford, ya. Jadi untuk gue sih nggak ada alasan untuk nggak bermain bagus. Dan Mainu bagus lah ya. Mainu bagus. Bagus Ya. banget. Itu pun yang terlambat diturunin itu. Ya kan dia baru main di match terakhir sebagai starter. Kan Itu pun karena dikritik Southgate-nya ya. Iya, karena dan bagus. biasanya kan dia main TAA 2 kali, terus Gallagher, Ya. terus akhirnya Mainu sebagai super sub, dan akhirnya Mainu dimainin jadi starter, dan main bagus. Dan jangan lupa ada Palmer ya, yang juga Ada Palmer menghangatkan bangku cadangan cukup lama ya, Coach ya. Kemarin main Talent ganti terbaik, saya Saka, pikir. tapi nggak begitu. Saka digeser ke bek kiri. Palmer di kanan, nggak begitu kelihatan juga. Gue rasa kalau gue jadi Southgate, gue nggak mainin Trippier lagi, gue mainin Bukayo Saka di bek kiri. Sekalian. Nah, karena Bukayo Saka dulu awal-awal kan sering main di bek kiri di Arsenal. Jadi Palmer main di kanan. Ya. Toh ada Kane juga di depan ya. Ada Kane, jadi Iya. Saka lebih mendukung si Foden. Foden kan masuk ke dalam, dia lebih keluar. Lebih keluar. Ya, lebih bisa Saka daripada Trippier kalau gue bilang. Saya selalu mengkritik bahwa Inggris itu di pelatihnya tuh. Pelatihnya. Iya. Cuman Emang pelatih Inggris nggak ada yang lebih baik apa? Nggak Banyak ada. banget sekarang. Nggak ada. Gini, pelatih timnas itu adalah pelatih yang jobless, Yang nggak dibeli oleh klub. yang nggak diinginkan oleh klub, Ya. dan gajinya juga. Dan itulah pilihannya ya. Iya, dan gajinya juga lebih kecil. Sekarang kalau Koeman nggak dipecat di Barcelona, Ya. do you think dia akan tetap ngelatih timnas Belanda? Kan nggak. Karena dia dipecat aja nggak ada job. Oke. Ya, jadi kasusnya semua. Deschamps, nggak ada klub yang mau dia. Jadi pelatih. Nagelsmann dipecat dari Munchen kan? Rangnick juga. Rangnick dipecat dari MU. Ya, MU, terus dia ke Timnas. Austria. Ya. Jadi bukan pelatih level papan atas. Level pelatih di Eropa, level pelatih yang levelnya Oke. papan atas itu pegang klub semua. Oke. Yang ya ibarat jobless atau mau pensiun lah. Jadi dulu isu kalau Ancelotti akan ke Brazil itu isu yang Ya, tidak terlalu dipertanggungjawabkan kayaknya ya. cuman isu. Iya, sementara Ya, di Real Madrid lagi bagus-bagusnya. Kayak Ancelotti gitu, kontrak sisa setahun, kemungkinan besar Xabi Alonso ke Madrid gantiin dia cocok pegang timnas itu. Ya. Pelatih kayak Ancelotti, Mourinho gitu cocok pegang timnas. Karena ya udah tua, Mourinho ini kan declining semua. Iya. Spurs, Tapi MU, Ancelotti enggak dong. Roma, Ancelotti enggak. Enggak lah, Cuman keren. siapa yang mau pakai Ancelotti setelah dari Madrid? Kan tim ecek-ecek juga, ya kayak Everton gitulah. Iya. Nah, daripada pegang Everton, mending gue pegang timnas. Timnas Brazil lagi. Yang Atau sekarang Brasil, lagi butuh atau- bantuan ya. atau timnas besar Iya, lah. iya, iya. Nah, Oke. tunjukkan bisa nggak? Gitu. Coach, akhirnya Austria pulang ya. Kalah dengan Turki cuman melalui 2 corner lah ya. Nah, ini mengejutkan. Ini lumayan mengejutkan karena banyak orang mengunggulkan Austria Austria, kan, setelah sure. performanya Sure. lawan Belanda kan. Oke. Tapi orang lupa satu yang 2 gol bunuh diri. Ya. Dan pada saat Austria itu menjalankan gameplaynya benar. Ya. Oke. Jadi memanfaatkan pergantian posisinya itu keren banget. Cuman kembali lagi ke kualitas pemain dan itu sudah kelihatan pas lawan Belanda. Oke. Di babak pertama mereka ada 3-4 kali counter, bolanya kemana? Passingnya nggak jelas, crossingnya nggak jelas. Karena apa? Kualitas pemain. Ya. Ini bukan salah Rangnick, ini Ya. murni kualitas pemain. Dan itu udah hebat saya pikir Ya. Rangnick mencapai ini Ya, ya. itu Ya, dengan lolos kualitas yang ada, dengan kualitas itu yang luar, ada, ya. dengan permainan yang seperti ditunjukkan, itu luar biasa. Biasa. Dan kelihatan lawan Turki, Arnautovic depan kiper nggak masuk, si Sabitzer nggak masuk, mereka dapat peluang. Terakhir Baumgartner headingnya bagus tapi di save sama kipernya. Tapi memang kelihatan ya Australia kualitasnya gitu-gitu aja. Ya. Stoknya pemain juga Ya, gitu-gitu aja juga. Dan tim ini biasanya main 1-2 pertandingan bagus habis itu drop. Makanya feeling gue Turki akan pulkam juga. Satu match bagus, hura-hura everybody happy, habis itu drop. Oke. Jerman sangat meyakinkan ya Ya. menang di game terakhir ya. Ya. Lawan Denmark, tim Ya. besar juga. Ya, Jerman walaupun Jerman nggak punya striker yang terlalu tajam, tapi Ya. mereka masih punya Musiala. Ya. Kemarin Bagus banget. Sané main sebagai starter,
I mean, Sané ini bagus, tapi gue bilang terlalu egois ya. Ya. Havertz 2 peluang besar, Sané 1 peluang besar, yang cetak gol ya Musiala lewat. Dan sebagai super sub masih ada Fulkrug yang bisa cetak gol, selalu bisa cetak gol. Dan dari sisi permainan sangat menghibur. Ya. Ini lawan Denmark itu 20 menit pertama Denmark itu nguber pantat loh. Benar-benar hanya nguber pantat, nggak pegang bola sama sekali. Baru tapi setelah 20 menit mereka udah mulai menurun Jermannya. Denmark yang bisa mengimbangin. Tapi ya kembali, apa yang membuat Jerman dan Denmark berbeda? Kualitas individu. Dan Jerman itu selalu apa ya, tim turnamen ya. Ya. Dia lagi jelek pun di mana kalau turnamen ya. Ya. Pemainnya kadang-kadang nggak terkenal-kenal amat. Ya, makanya dibilang tim panser gitu. Ya, apalagi sekarang main di kandang sendiri. Ya. Makanya gue bilang ketemu Spanyol bukan berarti Spanyol jelek. Spanyol dan Jerman adalah 2 tim yang mainnya menghibur. Ya. Mungkin plus Austria sama Swiss masih menghibur juga. Cuman ya faktor tuan rumah yang feeling gue membuat Jerman yang lolos, bukan Spanyol. Oke, nanti kita akan bahas. Coach, kalau hingga sekarang ini pemain terbaik turnamen ini siapa, Coach? Yamal kah? Ya salah satu Yamal. Salah satu. Rodri. Oke. Toni Kroos. Toni Kroos ya, sampai orang bilang jangan pensiun dulu dong gitu. Ancelotti aja bilang, kalau dulu anytime you want to come back, please return to Madrid. Musiala. Ya. Itu adalah pemain-pemain. Gakpo menunjukkan. Bellingham malah tidak menunjukkan. Nggak kelihatan. Cuman 1 match aja. Malah kemarin dikritik melakukan gerakan-gerakan yang kayak obscene gitu ya. Nggak kelihatan Bellingham, Kane, Saka, Rice nggak. Ya itu yang gue sebut. Dua Jerman, 2 Prancis, 2 Spanyol, sama Prancis. Mbappe nggak kelihatan. Dembele sampai dicadangin. Cuma game pertama doang ya. Griezmann, Rabiot, ancur-ancuran, Tchouaméni, jelek, nggak kelihatan. Tapi belum tentu lah, Coach, di game berikutnya. Betul. Prancis adalah Prancis. Karena mereka punya pemain berkualitas. Sekarang yang mereka temukan pemain kualitasnya ini menunjukkan kualitasnya. Tapi so far sampai detik ini nggak kelihatan. Ya, lawan Belgia ini juga gol deflect. Nah, Belgia hancur loh mainnya. Ya. Belgia itu benar-benar, wah itu sampai Kevin De Bruyne marah karena dia bilang, mereka selalu ini kan pemain-pemain golden era. Di mana goldennya? Nggak pernah shining juga, nggak pernah juara juga. Kalau jadi KBVB, PSSI-nya Belgia, gue pecat itu Tedesco. Kacau bener. Asli, gameplaynya nggak jelas, identitas nggak jelas, pemain terbaik disimpan, masukin pemain-pemain nggak jelas. Beneran gue pecat Tedesco itu. Pelatih nggak jelas itu. Dan Lukaku memang. Ya Lukaku is Lukaku. What do you expect? Dia cetak gol dari tiap-tiap pertandingan nggak akan. Walaupun dia sudah cetak 3 gol offside, tapi this is Lukaku, striker mediocre. Dapat pulang juga nggak masuk. Striker mediocre yang overpaid. Sangat overpaid. Orang dulu tuh membandingkannya dengan Drogba atau nggak begitu di Chelsea ya. Posturnya gitu. Iyalah, kalau Drogba kita tahu sendiri. Enggak lah, jauh lebih bagus Drogba. Iyalah, jauh lah. Nggak ekspektasi orang di awal, Coach. Iya, enggak lah. I mean, gue sih nggak heran. Lukaku is Lukaku. Beruntung masih ada Kevin De Bruyne, masih agak sedikit tendang. Tapi itu pun udah tua juga, deh kelihatan Doku juga nggak perform, Trossard juga nggak perform. Padahal Doku biasanya bagus banget loh, Coach. Kalau dia main di Premier League itu gila ya. Ball handlingnya gitu. Banyak pemain yang nggak perform, terus ditambah Sue juga kena goal deflect di menit 85 kalau nggak salah. Jadi this is football, kejam, lewat. Kembali Belgia itu pernah peringkat 1, peringkat 2 FIFA ya. Sekarang 3 loh. Padahal menurut gue sih main kayak gitu kapan menangnya sih di tim gitu loh. Menangnya lawan tim ecek-ecek pas kualifikasi, grupnya dapat grup gampang. Ya tapi kan kalau lawan peringkat ini bawah kita kan kenaikan itunya kan nggak tinggi kok, malah nggak naik. Iya, tapi nggak dapat poin, tapi nggak gede. Tapi kalau nggak dapat poin nggak gede, poinnya banyak,
Itu naik-naik juga. Rasanya Belgia kan nggak pernah memenangkan turnamen apapun kan? Ya nggak pernah. Audi Cup kayak Spurs. Iya. Nggak pernah menang apa-apa. Gol dari mana ini nilainya Belgia? Kalau dilihat pemain-pemainnya gila bang coach. Iya. Individu-individu ya. Dan Courtois nggak diajak, walaupun Koen Casteels nggak bermain jelek, tapi ya ini juga kasus murni pelatih. Ya. Murni pelatih yang bapuk. Oke, kita lihat Spanyol. Spanyol, Coach, Ya, kan menang Spanyol lawan keren. Georgia ya, memang harus menang lah. Ya, sangat layak menang. Cuman Ya, 4-1 loh. kita juga jangan lupa bahwa Spanyol pun pelatihnya juga dari Spanyol B, Young Spanyol, Youth Ya. Spanyol, terus dinaikin De La Fuente. Ini juga bukan Spanyol yang kita kenal zamannya Xavi Iniesta. Juga beda Spanyolnya. Jadi untuk gue sih Spanyol kuat, cuman titik lemahnya ya di defense. Kalau gue bilang Rodri itu terlalu sering naik, itu bisa dimanfaatkan sama Jerman terutama. Dan belakangnya itu belum teruji banget. Nanti sama Jerman baru teruji. Terus ketiga, Unai Simon gue nggak yakin, gue nggak merasa ini kiper hebat. Pelatih gimana Coach? Pelatihnya belum terbukti kan pelatih baru. So far sih so good, gameplaynya bagus, nggak selalu pegang bola, kadang direct. Lawan Kroasia kalah ball possession, Spanyol kan biasa menang ball possession. Tapi ya directnya ini bagus, cuman ya depannya Morata. Nico Williams sama Lamine Yamal boleh main bagus, tapi kalau strikernya Morata ya tahu sendiri kayak gimana. Lawan tim-tim kecil nggak begitu kerasa, tapi lawan Jerman nanti kerasa. Agak kejam sih, lumayan bagus menang besar, tiba-tiba ketemu Jerman kalah, pulang. Seandainya kalah. Sial aja. Feeling gue sih kalah. Oke, kita lihat 8 besar Euro ya. Dan kita akan bahas satu persatu game demi game. Yang pertama, Spanyol Jerman. Ulang ini. Ya, I mean ini hanya dua tim ini yang bermain bagus, bermain konsisten. Dan benar ini final kepagian ya. Salah satu ya. Enggak. Final itu tetap Belanda, bukan ya. ini. Oke. Dan Spanyol Jerman menang siapa? Jerman. ya, gue bilang Jerman. Dan faktor tuan rumah ya. Satu faktor tuan rumah, kedua lini belakangnya Spanyol belum benar-benar terbukti. Dan pelatihnya lebih terbukti juga ya. Dan pelatihnya juga ya B aja. Sebenarnya bukan lebih pelatih karena kualitas pemainnya sih. Memang lifting generasinya itu nggak terlalu bagus. Tapi yang jelas main di kandang. Iya dong. Jerman. Nggak, yang nggak terlalu bagus itu Spanyol maksud gue. Spanyol. Iya. Generasinya bukan generasi Xavi Iniesta, udah menurun, nggak terlalu bagus. Sementara Jerman justru bangkit dari terseok-seok. Ya. Sama sampai Flick dipecat, Nagelsmann masuk, awal-awal masih terseok-seok. Oke. Pas mulai itu kayak kalah lawan Jepang 5-2, itu turning point kayaknya. Di situ mereka pelan-pelan naik, menang lawan Prancis, menang lawan Belanda di uji coba. Pelan-pelan naik dan sampai sekarang. Dan kembalinya Kroos itu penting untuk Gundogan. Kecuali Kroos nanti seandainya dia nggak main cedera itu agak berat, tapi Kroos punya peran sangat penting. Ya. Ya jadi untuk gue sih no discussion Jerman. Walaupun tipis ya, let's say 5-1, 4-9, tapi faktor tuan rumah itu ngaruh. Mereka udah biasa main di stadion itu, karena pemain timnas Jerman kan mayoritas main di liga sendiri. Ya. Beda kalau pemain timnas Belanda kan mayoritas di liga luar. Mana-mana ya. Ya betul. Jadi itu nggak ngaruh juga. Oke. Dalam environment yang sama. Makan Jerman, di mana-mana bahasa Jerman kan lebih nyaman gitu loh. Oke. Dan dukungan, kita tahu penonton Jerman itu sangat-sangat fanatik ya, terutama dukung klub. Ya, betul. Walaupun nggak segila penonton Belanda ya, Coach. Ya, wah, nari-nari sekali. Belanda itu kalau kemana, apalagi ini kan Jerman kan dekat. Dekat sekali. Belanda ke South Africa, ke Brasil aja mereka berangkat kok. Gila. Berangkat satu tim. Kompak ya, nari-nari ya. Jadi untuk gue tim ini, tim Jerman yang lolos. Artinya Jerman udah pasti 4 besar ya. Kemudian kalau kita lihat Prancis, Portugal.
Dua-dua tim yang mengecewakan, Betul. Yang tidak terlalu meyakinkan ya. tidak meyakinkan. Betul. Tapi gue melihat Prancis tetap punya kualitas di mana mereka nggak butuh peluang besar Ya. untuk bisa cetak gol. Menangnya tipis-tipis saja terus ya. Ya. Jadi untuk gue sih Prancis. Saya suka Prancis tapi saya kok prediksi Portugal. Tergantung Ronaldo main apa enggak. Apa pengaruh Ronaldo main atau dia Enggak. Dicadangkan. Ronaldo nggak akan dicadangkan. Kalau dicadangkan dia bikin ribut tambah internal nggak jelas. Oke. Ronaldo tetap akan main dan untuk gue sih Prancis ini Karena tim Mbappe juga nggak bagus-bagus amat sekarang. nggak Coach. bagus-bagus amat. Iya. Makanya dia butuh satu momen aja untuk bisa cetak gol. Iya. Maka dari itu gue bilang sih ini ya untuk gue sih jelas Prancis. Prancis tuh Walaupun bisa sampai extra time segala ya. Betul. Tapi kita lihat Prancis tuh pemainnya gila ya Coach ya. Iya. Tapi nggak perform Tchouaméni, juga. Giroud, Griezmann. Griezmann sama Rabiot jelek mainnya. Sampai akhirnya Kante yang Kemarin kan Tchouaméni kalau nggak salah ya. Iya, Tchouaméni juga nggak bagus mainnya. Oke. Masih ada Giroud. Giroud nyaris nggak dimainin loh. Jarang sekali. dia. Cadangan-cadangan aja. Ya. Dan gue mending mainin Giroud daripada Thuram sama Kolomuani. Mending Giroud dipasang, tapi dia kayak nggak berani. Tapi belakangnya bagus banget dia. Siapa? Prancis. Ya lumayan. Ya. Prancis lumayan bagus, wingback-nya ya lumayan Theo Hernandez. Upamecano. Ya, Upamecano. Ya lumayan lah. Tapi saya pikir ya kalau lihat Prancis itu pemain yang paling top dan stabil tuh Kante loh justru. Ya. Yang kita pikir udah habis nih Coach. Ya, Udah tua. Main di Liga Gurun Pasir. Maga gurun pasir. Wih gila. Ngelit loh. Mimpin loh. Kante, Leadership. Oh, pemain terbaik lo Kante di tim ini. N'Golo Kante. Yang satu-satu shining di antara Ya, ya, dua ya. yang redup. Stabil loh. Ya, betul itu Kante. Makanya gue berapa kali nobatkan Kante sebagai man of the match. Bisa juga jadi pemain terbaik kalau seandainya Perancis menang. Prancis menang ya. Terus menang lawan Jerman masuk final. Ya. Seandainya bisa aja. Tapi gue lihat sih, gue lihatnya sih Perancis lawan Jerman. Walaupun benar sekali lagi sangat tipis perbedaan Portugal dengan Ya. Perancis. Tapi Karena Perancis untuk gue ada 1-2 pemain yang punya nilai tinggi. Ya, Kalau ya. mereka lagi on fire, selesai. Saya pikir Portugal itu pemainnya juga hebat-hebat kan. Guru? Ya. Tergantung Ronaldo. Kalau Ya. Ronaldo bagus. Bukan hanya Hebat. Ronaldo, kerjasama antara Bruno dan Bernardo Silva untuk gue nggak begitu jalan. Ya. Kayak orang bilang dulu Gerrard Kan sama semuanya kan Lampard. assist ke Ronaldo nih Coach. Ya. Ya tinggal Ronaldonya. Kalau dia lagi dapat, Ya. wah, akan Tapi menjadi sampai sekarang menakutkan juga tuh. belum kelihatan. Dan gue nggak yakin bisa. Tapi ya kita lihat ini pertandingan yang seru ditonton. Semoga Ya. seru, semoga dua-dua berani menyerang. ya Feeling gue mereka menyerang nggak bertahan. jadi hiburan untuk penonton ya. Ya. Let's the best win ya. Oh, ya. Oke. Betul. Oke, Belanda Turki kayaknya gue udah tahu jawabannya. Tapi lu ulas dikit lah. Ya, ini Belanda nggak boleh meremehkan Turki juga. Karena Turki akan tampil nothing tulus. Asumsi mereka kalah tetap disambut di negaranya. Ya, Oke? udah bagus. Udah bagus. Kalau mereka menang, luar biasa. Luar biasa. Masuk semifinal. Tapi that's why Turki akan main lepas. Dan feeling gue Turki, kalau Turki mau maju harusnya mereka berani ngepres kayak Austria. Ya. Nah itu gue nggak yakin. Kalau mereka main bertahan, feeling gue akan lebih peluang kalahnya lebih besar daripada pada saat mereka ngepres. Oke. Mereka kalau mau mempersulit Belanda, lihat Austria main kayaknya gimana. Oke. Cuman kualitas Turki ya gitu-gitu aja. Nggak terlalu hebat-hebat amat. Jadi untuk gue sih harusnya sih Belanda bodoh kalau nggak menang lawan Turki. Oke. Inggris, Swiss. Inggris Dari permainan Swiss yang menang. lebih solid ya. Ya, tapi dari mental Mental. Inggris gue unggulkan. Jadi it's about mental issue. Sama kasusnya Austria itu Austria sama kayak Swiss lah. Kasarnya begitu. Mentalnya gue nggak yakin. Kalau permainan mereka lebih unggul dari Inggris. Cuman sepak bola ini kan mind game. Oke. Jadi kalau in your mind udah hebat, mentalnya bagus bisa aja. Tapi ya kayaknya sih Inggris. Dan Oke. kalau Belanda lolos, gue happy ketemu Inggris di semifinal. Akan menunjukkan pange fans kardus Inggris itu bahwa tim lu biasa aja.
Kalau lolos semua sesuai prediksi kita ya artinya Belanda akan ketemu Inggris. Oke, seru, dan Jerman akan ketemu Prancis. Prancis. Untuk gue Prancis ya. Ya. Walaupun deep in my head gue harap Swiss yang lolos biar ada kejutan. Karena Inggris nggak layak masuk seperempat finalnya. Mainnya terlalu jelek. Asli jelek banget. Kalau menurut saya bukan terlalu jelek, ya belum dapat sampai sekarang. Yang mau sampai kapan? Iya, sampai kapan itu loh makanya. Kalau komposisi main gila coach. Iya, di atas Iya, kertas gila. di atas kertas. Cuman ya, that's not enough. That is not enough. Ya. Gue nggak tahu apa yang harus dilakukan. Gue rasa Southgate gak bisa melakukan banyak. Iya. Tinggal pemainnya aja harus lebih kompak. Oke, Coach, terima kasih kita udah mengulas dan itu bahasan Coach. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye. Just say.